Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Fauzia, mahasiswa semester 8 PGSD UT UPBJJ Yogyakarta, Pukjar Temanggung. Kali ini saya akan mensimulasikan rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap model 221. Yang dimaksud dengan model 221 adalah di mana dalam satu kali pertemuan terdapat dua kelas, dua mata pelajaran yang berbeda dalam satu ruangan. Untuk kelas yang akan dijadikan PKR adalah kelas 4 dan kelas 5. Muatan pelajarannya adalah untuk kelas 4 IPS, tema 9 subtema 1 pembelajaran kelima, sedangkan untuk muatan pelajaran kelas 5 adalah Bahasa Indonesia, tema 9 subtema 1 pembelajaran kelima. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap terdiri dari satu kompetensi inti. IPS kelas 4 mengetahui pengertian kegiatan ekonomi dan mata pencaharian penduduk berdasarkan letak geografisnya. Untuk bahasa Indonesia kelas 5 mengetahui ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam iklan. 2. Kompetensi dasar. IPS kelas 4 KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik ruang dan waktu pemanfaatan SDA untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Kemudian bahasa Indonesia kelas 5 KD 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak maupun elektronik. 3. Indikator. IPS kelas 4 3.1.1 siswa mampu menyebutkan berbagai contoh jenis mata pencaharian penduduk Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Bahasa Indonesia kelas 5 3.4.1 siswa mampu mengidentifikasi bahasa yang digunakan dalam iklan. 4. Pokok materi. IPS kelas 4 kegiatan ekonomi masyarakat, bahasa Indonesia kelas 5 bahasa dalam iklan. 5. Metode dan model pembelajaran. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan. Sedangkan model pembelajarannya adalah model pembelajaran langsung direct instruction dan model pembelajaran penemuan terbimbing atau discovery learning. 6. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup. Kegiatan awal meliputi mengucapkan salam dan menanya kabar siswa, berdoa sebelum belajar, mengecek kehadiran dan kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran, menyanyikan lagu nasional, dan menyampaikan materi yang akan disampaikan serta tujuannya. Yang kedua adalah kegiatan inti. Kegiatan inti untuk IPS kelas 4, guru menanyakan kepada siswa siapa yang pernah mendengar kata ekonomi dan pengertiannya. Kemudian guru menjelaskan pengertian dari kegiatan ekonomi tersebut. Guru menyebutkan beberapa contoh mata pencaharian penduduk Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Untuk tugasnya, siswa diminta membuat kelompok minimal 2 orang, kemudian siswa diminta untuk membuka buku LKS halaman 18 dan menyebutkan beberapa contoh mata pencaharian penduduk Indonesia berdasarkan letak geografisnya, kemudian dituangkan pada tabel yang sudah disediakan. Siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya setiap kelompok, kemudian guru memberikan penilaian dan mengapresiasi jawaban siswa. Untuk bahasa Indonesia kelas 5, guru meminta siswa untuk membagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian guru meminta siswa untuk membuka halaman 20. Di situ sudah disediakan contoh iklan. Kemudian siswa diminta untuk mencari unsur-unsur dalam iklan apakah sudah menggunakan bahasa yang baik atau belum. Kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Guru melakukan penilaian dan mengapresiasi jawaban siswa. Yang ketiga adalah kegiatan akhir. Guru melakukan refleksi, penanaman karakter dan percaya diri, kemudian bersama siswa melakukan penyimpulan, berdoa sebelum pulang, dan menutup atau melakukan salam. Yang ketujuh adalah sumber media pelajaran. IPS kelas 4 adalah buku siswa atau LKS halaman 18, penulis Ika Sulistiawati, dan buku pedoman guru tema 9 kelas 4 dan buku siswa tema 9 kelas 4. Kemudian alat peraga yang digunakan adalah gambar contoh-contoh kegiatan ekonomi. Sedangkan untuk bahasa Indonesia kelas 5, buku siswa halaman 20 penulis Sudarsi, buku pedoman guru tema 9 kelas 4 dan buku siswa tema 9 kelas 4. Alat peraga yang digunakan adalah gambar contoh iklan. Yang terakhir, yang ke-8 adalah evaluasi penilaian. Evaluasi penilaiannya, jenis penilaian adalah lisan, tertulis, pemberian tugas. Kemudian bentuk penilaian, tabel urean. Dan dinilai berdasarkan rubrik. Demikian presentasi rencana
pembelajaran kelas rangkap yang saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.